Halo guys, terima kasih yang udah staycation lagi di channel saya guys. Silahkan di subscribe dulu biar kalian selalu update tentang berita-berita yang saya ceritakan buat nemenin kalian yang lagi galau. Enggak sih ya guys ya, biar kalian menyimak informasi-informasi apa sih seputar tentang PMI Hong Kong ya guys. Yang sudah subscribe saya ucapin terima kasih banyak. Silahkan tinggalkan komentar kalian sebagai silaturahim kita bersama ya guys. By the way, hari ini mau cerita sedih, mau cerita lucu atau apa guys? Kayaknya saya mau membahas ini aja guys, cerita tentang masa lalu yang ini kabar duka sih ya guys. Tapi ya bagaimana sih ya, ini sebagai pembelajaran aja sih buat kita ya guys ya. Banyak banget hikmahnya nih dari momen yang pernah terjadi ini guys. Apa sih guys? Ya, telah ditemukan anak peperan yang mungkin diantar kita sudah tahu sih ceritanya. Nah, yang belum tahu aja nih, saya mau ceritain buat kalian. Semoga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari momen ini guys. Banyak banget yang bisa kita belajar nih dari kasus ini guys. Langsung aja yuk. Setelah saya riset, saya sangat tersentuh sekali dengan Putri. Adalah putrinya dari almarhum Mbak Wiji Astuti guys. Nah, Mbak Wiji ini adalah seorang PMI. Pada tahun 2005 dia berangkat ke Hong Kong untuk mencari nafkah guys. Nah, Mbak Wiji ini meninggalkan satu orang putri. Pada waktu itu dia meninggalkan putrinya umur 7 bulan guys. Mbak Wiji ini mengadu nasibnya pada tahun 2005 melalui PT yang resmi. Sesampainya di Hong Kong, Mbak Wiji ini bekerja dengan baik, ya mungkin karena usianya masih muda. Pada tahun-tahun segitu juga media sosial juga belum terlalu booming, handphone juga masih ya ala kadarnya. Akhirnya ya Mbak Wiji ini bekerja dengan baik-baik di majikannya. Sampai akhirnya Mbak Wiji ini finish kontrak dan memutuskan untuk cuti dikarenakan ayahandanya sakit. Akhirnya pada masa itu Mbak Wiji melakukan cuti untuk pulang yang pertama kalinya ke Malang, daerahnya. Putrinya pun ya baru umur 1 tahun 2 tahunan ya guys ya. Karena ditinggal Mbak Wiji itu umur 7 bulan. Nah, kebetulan Mbak Wiji ini bercerai sama suaminya. Akhirnya Mbak Wiji ini sengaja cuti dari pekerjaannya di Hong Kong untuk menjenguk ayahnya. Singkat cerita, Mbak Wiji ini sudah harus pulang lagi ke Hong Kong guys. Akhirnya Mbak Wiji pulang kembali ke Hong Kong. Nah, asnya Mbak Wiji ini berkonflik guys. Dan akhirnya Mbak Wiji ini kabur. Jadi anak overstay di luar. Ya, suka dukanya anak overstay menjadikan Mbak Wiji ini mengajukan peperan. Kalian masih ingat kan apa bedanya overstay dan peperan? Kalau overstay adalah anak kaburan yang masih memiliki warga negara Indonesia. Kalau peperan itu kita mengajukan ke pemerintah Hong Kong untuk mendapatkan suaka atau mendapatkan negara ketiga untuk bisa menampung kita hidup di negara tersebut, dikarenakan kita sudah tidak mau ingin menjadi warga Indonesia. Jadi secara tidak langsung kita tidak menghendaki sebagai warga Indonesia. Nah, akhirnya Mbak Wiji menyerahkan kewarganegaraan Indonesia ini ke pemerintahan Hong Kong guys. Akhirnya Mbak Wiji jadi anak peperan. Selayaknya anak peperan, ya Mbak Wiji harus kos dong di luar. Jadi akhirnya Mbak Wiji ini ya ngekos di luar guys. Nah, hidup nomaden ini menjadikan Mbak Wiji ini ya punya banyak kenalan. Nomaden tahu kan, hidup berpindah-pindah. Jadi dari kos ini ya kita pindah ke kos ini, dari pindah ke kos ini cari yang lebih murah dan lebih nyaman. Dengan bantuan pemerintah pada saat itu ya belum banyak-banyak banget guys. Nah, singkat cerita, Mbak Wiji ini berkenalan dengan seorang laki-laki Pakistan guys, bernama Fas. Nah, Mbak Wiji ini berkenalan dengan laki-laki ternyata berondong guys. Pada waktu itu Mbak Wiji umurnya 33 tahun dan berondongnya ini umur 30 tahun. Karena sama-sama menjadi anak yang mencari suaka di luar, akhirnya Mbak Wiji dan pacarnya ini stay bareng guys. Entah terikat pernikahan atau tidak, ya mereka sendiri yang tahu. Akhirnya mereka stay berdua guys untuk mengontrak di salah satu kamar. Ya namanya juga masih muda, umur 33 tahun dan umur 30 tahun. Ya ABG aja menjalani kisah cinta di negeri beton. Ya mereka sendiri yang mengetahui suka dukanya menjalin sebuah hubungan. Namanya kita menjalin relationship atau hubungan, gak serta-merta kita ini akur-akur aja.
Yang pasti kebanyakan kalau kita menjalin hubungan itu ya ribut terus kayak Tom and Jerry. Kemungkinan Mbak Wiji dan pacarnya juga sering ribut. Ya ribut itu bisa dikarenakan faktor ekonomi. Yang kedua faktor cemburu atau cara hidup yang tidak sesuai. Pada tanggal 8 bulan 6 2015, Mbak Wiji ini ditemukan tergulung kasur di depan toko daerah Mongkok guys. Itu artinya Mbak Wiji dalam keadaan ya benar sudah tidak berlanjut sendiri. Ada seseorang yang menemukan Mbak Wiji tergulung kasur tersebut langsung melaporkan ke polisi Hong Kong guys. Pak, saya menemukan nih gulungan kasur yang mencurigakan. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita. Langsung sergap polisi Hong Kong itu datang guys untuk memeriksa TKP yang ada di toko Mongkok tersebut. Pada tahun itu juga ada CCTV guys. Akhirnya ya bagaimanapun kecerdikan dari polisi Hong Kong menyebabkan segera terungkap. Langsung diselusuri di mana Mbak Wiji ini tinggal. Nggak jauh juga guys tinggalnya di situ. Ya mungkin pacarnya ini keberatan kali ya guys ya bawa-bawa Mbak Wiji keluar ini. Jadi taruh aja deh yang deket. Aduh. Nah guys, singkat cerita, dilacak tuh Mbak Wiji ini tinggal sama siapa? Diinterogasi tuh, banyak orang yang diinterogasi. Akhirnya pada tanggal 10 setelah Mbak Wiji ini ditemukan, gak lama itu pacarnya itu bisa diringkus. Ternyata pacarnya itu akan melarikan diri ke China guys melalui Tunmun menggunakan kapal. Nah, pada waktu itu pacarnya si Fas ini umur 30 tahun ini dibantu oleh warga India pada waktu itu guys. Jadi ada dua nih. Jadi langsung tuh polisi menghubungi pihak KJRI untuk memberitahukan bahwa ada warga Indonesia berstatus peperan tergulung kasur di depan toko. Pagi hari sudah keadaan. Akhirnya ya KJRI dengan sigap menghubungi keluarga. Keluarga berharap bahwa Mbak Wiji segera dipulangkan. Namun karena ini adalah kasus PEM begitu, akhirnya harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Nah, pacarnya ditangkap. Pacarnya itu cuma mengaku bahwa dia itu cuma memukul kepalanya aja guys. Terus polisi juga pintar, masa mukul kepalanya aja, orang ada kok luka di kakinya juga, di perutnya juga. Ngaku juga tuh, iya pak, saya nambah lagi pak. Aduh, dikarenakan cekcok kata guys, cekcok besar-besaran. Akhirnya membuat Fas ini jengkel. Ya, langsung seketika seberondong-berondongnya laki-laki, tenaganya ya lebih-lebih lagi. Ya guys ya, akhirnya langsung disekap. Maksud saya, kok ada ide gitu, menggulung pakai kasur matras yang tipis gitu. Terus dibawa turun, digeletakin di depan toko. Maksudnya gimana? Maksudnya kan di sini kan ada CCTV ya. Maksudnya nggak pinter banget gitu. Ya namanya juga orang lagi pusing ya guys ya, lagi kebingungan, merasa hilaf. Ayo kita kirim Al-Fatihah untuk Mbak Wiji Astuti, semoga iman Islamnya diterima Allah SWT. Amin. Terima kasih yang sudah mengirimkan doa untuk Mbak Wiji ya guys ya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari Mbak Wiji ini? Oke guys, yang pertama, Mbak Wiji ini meninggalkan seorang putri dari umur 7 bulan. Dan putrinya setelah diwawancarai oleh salah satu media mengaku bahwa dia ingin sekali memeluk ibunya karena dia hanya pernah sekali dikirimi uang selama 10 tahun rentan. Mbak Wiji ini meninggalkan keluarganya pernah dikirim cuma 1 kali aja, dan itu sebesar 1 juta. Kemudian anaknya ini lupa ingat muka ibunya karena bisa menyaksikan dari sebuah foto aja guys. Kalau memang ketemu dengan ibunya dalam kondisi yang sudah, ya mau apa diboleh buat, karena memang itu sudah takdirnya. Cuma sayang sekali putri yang dititipkan kepada ayahnya. Pada waktu itu ayahnya umur 73 tahun guys, dan putrinya ini terlebih dahulu ditinggalkan oleh ayahnya. Hanya tumpuannya itu kepada Mbak Wiji. Mbak Wiji pun meninggalkan putrinya dengan cara yang seperti itu.
terluka, sangat terluka. Seorang anak yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua, merantau, mencari uang, mencari nafkah di negeri orang lain, yang tujuan awalnya untuk menaikkan seorang anak agar bisa menjadi anak yang membanggakan. Namun, di tengah perjalanan, mereka lupa akan tujuan mereka. Mereka marah dengan keadaan, mereka marah dengan faktor ekonomi. Siapa yang membesarkan putrinya? Apakah uang dari ibunya yang bekerja sebagai TKW Hongkong? Tidak. Putrinya dibesarkan dengan melalui tangan-tangan saudaranya yang sayang dengan putri Mbak Wiji ini. Tidak akan pernah ditinggalkan seorang makhluk di dunia ini tanpa rezeki masing-masing. Yang disayangkan, kenapa saat kita menjadi seorang ibu tidak bisa melakukan perannya, selalu memberikan alasan, susahnya mencari pekerjaan, susahnya begini, protes terus tentang hidup, protes terus tentang masalah, protes terus, menyalahkan ini itu tanpa mengoreksi diri. Andai Mbak Wiji dulu bertahan di pekerjaannya, andai Mbak Wiji sayang kepada anaknya lahir batin, andai Mbak Wiji, ya kita hanya bisa berandai-andai guys, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, untuk itu saya membagi kisah ini kepada kalian yang saat ini mungkin seperti Mbak Wiji. Sadar guys, anak kalian itu adalah titipan. Cukup anaknya Mbak Wiji aja nih yang tumbuh dengan sendirinya tanpa kasih sayang orang tua. Kalian ayolah rangkul anak kalian ini. Kalian boleh mengajukan peperan. Kalian punya anak di Indonesia, tapi kalian punya anak juga di Hong Kong. Betapa menjijikannya kalian hidup seperti itu tanpa memikirkan perasaan dari buah hati kalian sendiri. Jangan kalian lampiaskan marah kepada mantan suami kalian sehingga kalian menelantarkan anak. Tolonglah guys, kalian itu juga sama manusia. Introspeksi diri. Kalau saat ini hidup kalian itu sulit, kalau sampai hari ini hidup kalian itu begitu-begitu saja, mungkin ada yang salah dengan cara hidup kamu, mungkin ada yang salah dengan cara berpikir kamu, atau mungkin kalian terlalu serakah untuk mencari rezeki yang lebih lagi. Selama kalian masih punya orang tua, selama kalian masih punya anak tanggung jawab di Indonesia, berapapun uang yang kalian kirim, itu akan sedikit meringankan beban keluarga kalian di rumah. Kalian menjadi peperan di Hong Kong untuk meninggalkan semua tanggung jawab kalian di Indonesia. Sadar guys, sadar. Mau sampai kapan usia kalian gak sadar-sadar guys. Jangan sampai kayak Mbak Wiji ini terbungkus kasur dengan keadaan. Masya Allah, saya minta maaf guys kalau perkataan saya sangat menyinggung kalian. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Semoga kalian bisa mengambil kisah dari Mbak Wiji ini. Mbak Wiji ini sudah diterbangkan ke Indonesia dan sudah di tanah kelahirannya, Malang. Sejauh apapun kalian merantau, sejauh apapun kalian pergi dari tempat lahir kalian, dari tempat tinggal kalian, kalau kalian harus pulang kembali, tidak ada yang tidak mungkin. Mumpung kalian masih sehat, jangan sampai guys. Oke? Jadikan kisahnya Mbak Wiji ini sebagai pembelajaran kita semua ya guys. Ingat, yang suka berondong hati-hati. Yang suka pacaran dengan warga negara asing, hati-hati juga. Karena apa? Karena budaya, sikap, cara bicara itu berbeda. Pokoknya hati-hati. Saya nggak pernah ngelarang kalian mau pacaran sama siapa aja. Saya juga nggak ngelarang kalian mau gimana hidup di luar. Yang penting pesan saya satu, jangan lupakan keluarga, jangan lupakan anak. Itu aja. Oke? Kalau kalian punya rezeki, kirim anak, karena itu tanggung jawab kalian. Oke guys, mungkin itu aja cerita saya malam ini. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya guys. See you next video. Bye.